Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 5, 10 MIPA 3, SMAN 107 Jakarta ingin mempresentasikan mengenai anjak piutang yang terdiri dari pengertian, fungsi, jenis, prinsip, kegiatan usaha, dan produk. Kita simak sama-sama ya videonya. Halo, perkenalkan, nama saya Septi Mariani dari kelas S MIPA 3, nomor absen 36. Halo, perkenalkan nama saya Diana Sulistiawati dari kelas X MIPA 3, absen 8. Perkenalkan, nama saya Nitya Aziza dari kelas 10 MIPA 3, absen 21. Halo, saya Rafiqul Rahman dari kelas 10 MIPA 3, nomor absen 28. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fahri Zaidan dari kelas 10 MIPA 3, absen 19. Hai, kalian tahu nggak sih pengertian anjak piutang itu apa? Anjak piutang dalam bahasa Inggris disebut sebagai factoring. Anjak piutang merupakan istilah yang berasal dari gabungan kata anjak, yang artinya pindah atau alih, dan piutang, yang berarti tagihan sejumlah uang. Berdasarkan arti kata tersebut secara sederhana, anjak piutang berarti pengalihan piutang dari pemiliknya kepada pihak lain. Menurut terminologi factoring dalam terjemahan bebasnya bahwa factoring adalah salah satu penjualan piutang dagang dari suatu perusahaan kepada faktor dengan harga yang telah didiskon, di mana piutang dagang tersebut berasal dari transaksi bisnis miliknya si perusahaan. Factoring dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi anjak piutang, maksudnya piutang yang dialihkan. Fungsi anjak piutang adalah menurunkan biaya produksi, memberikan fasilitas pembayaran di muka, meningkatkan daya saing perusahaan klien, meningkatkan kemampuan perusahaan klien memperoleh laba, menghindari kerugian karena kredit macet, mempercepat proses ekonomi. Nah, adapun jenis factoring atau anjak piutang yang ditawarkan oleh perusahaan anjak piutang dapat dibedakan dalam berbagai jenis, diantaranya sebagai berikut. 1. Berdasarkan pelayanan. Full Service Factoring. Factoring jenis ini memberikan jasa secara menyeluruh, baik jasa pembiayaan maupun non-pembiayaan. Bulk Factoring. Factoring jenis ini memberikan jasa pembiayaan dan pemberitahuan saat jatuh tempo dan nasabah tanpa memberikan jasa lain seperti resiko piutang, administrasi penjualan, dan penagihan. Maturity Factoring. Pembiayaan pada dasarnya tidak diperlukan oleh debitur, tetapi oleh pengurusan penjualan dan penagihan piutang, serta proteksi atas tagihan. Finance Factoring. Factoring jenis ini hanya menyediakan fasilitas pembiayaan saja, tanpa ikut menanggung resiko atas piutang tertagih. 2. Berdasarkan penanggungan resiko. Recourse Factoring, yaitu jenis factoring apabila pihak perusahaan ternyata tidak mendapatkan atau tidak penuh mendapatkan tagihannya dari pihak customer, maka pihak debitur masih tetap bertanggung jawab untuk melunasinya. Without Recourse Factoring, yaitu jenis factoring yang meletakkan beban tagihan beserta seluruh resikonya sepenuhnya pada pihak perusahaan. Jadi misalnya terjadi kegagalan dalam hal penagihan piutang, hal tersebut merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari pihak perusahaan, sementara pihak debitur tidak lagi bertanggung jawab. 3. Berdasarkan perjanjian. Disclosed Factoring, yaitu factoring di mana pengalihan piutangnya kepada perusahaan diberitahukan kepada pihak penjual atau customer. Oleh karena itu, pada saat piutang tersebut itu tempo, perusahaan anjak piutang memiliki hak tagih pada customer yang bersangkutan. Undisclosed Factoring, yaitu factoring di mana pengalihan piutangnya tidak diberitahukan kepada pihak penjual atau customer. 4. Berdasarkan lingkup kegiatan. Domestic Factoring, kegiatan transaksi factoring yang melibatkan perusahaan anjak piutang, penjual atau customer, dan debitur yang semuanya berdomisili di dalam negeri. International Factoring, kegiatan factoring untuk transaksi ekspor impor barang yang melibatkan dua perusahaan factoring di masing-masing negara sebagai ekspor faktor dan import faktor. Prinsip anjak piutang syariah. Bagi bank syariah, untuk kasus pembiayaan piutang hanya dapat dilakukan dalam bentuk al-qard, di mana bank tidak boleh meminta imbalan kecuali biaya administrasi. Untuk kasus anjak piutang, bank dapat memberikan fasilitas pengambil alih piutang, yaitu yang disebut hiwalah.
Tetapi untuk fasilitas ini pun, bank tidak dibenarkan meminta imbalan kecuali biaya layanan atau biaya administrasi dan biaya penagihan. Dengan demikian, bank syariah meminjamkan uang card sebesar piutang yang tertera dalam dokumen piutang, wesel tagih atau promise, yang diserahkan kepada bank tanpa potongan. Kalian tahu nggak sih apa saja kegiatan usaha anjak piutang? Kegiatan utama perusahaan factoring ini adalah pengambil alih pengurusan piutang suatu perusahaan dengan suatu tanggung jawab tertentu, tergantung kesepakatan dengan pihak kreditor atau pihak yang punya piutang. Usaha-usaha yang dijalankan oleh perusahaan ini berkaitan dengan pengambil alihan dan pengelolaan piutang suatu perusahaan, tergantung permintaan pihak kreditor. Setelah ini, kegiatan anjak piutang adalah sebagai berikut. 1. Pengambil alihan tagihan suatu perusahaan dengan pembelian piutang perusahaan dalam suatu transaksi perdagangan dengan harga yang sesuai dengan kesepakatan, dan mengelola usaha perjualan kredit suatu perusahaan. Artinya, perusahaan factoring dapat mengelola kegiatan administrasi kredit suatu perusahaan sesuai kesepakatan. Dan yang kedua, dalam mengelola kegiatan sehari-hari, perusahaan anjak piutang seperti halnya perusahaan lainnya juga memiliki tujuan tertentu yang mencari keuntungan. Keuntungan yang diperoleh perusahaan ini antara lain dari berbagai biaya yang dikenakan terhadap kliennya. Kemudian, dari keuntungan inilah perusahaan factoring dapat menutup seluruh kegiatan operasionalnya. Produk dan jasa anjak piutang. Dilihat dari kegiatan usahanya, factoring dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu 1. Jasa pembiayaan atau financing service. Dalam pemberian jasa pembiayaan ini, faktor dapat memberikan pembiayaan di muka atau free financing, yang besarnya berkisar 60% sampai 80%, bahkan hingga 90% dari total piutang. Setelah dilakukan kontrak kerja piutang dan penyerahan bukti-bukti, transaksi dapat dilakukan atas dasar recourse factoring atau factoring without recourse. Dalam recourse factoring, risiko bad debts tetap pada klien, sedangkan pada factoring without recourse, perusahaan factoring yang mengambil alih risiko kemacetan piutang atau bad debts tersebut. 2. Jasa non-pembiayaan atau non-financing service. Jasa-jasa yang diberikan dalam anjak piutang non-financing service ini meliputi A. Investigasi kredit atau credit investigation, sales ledger administration atau sales accounting, pengawasan kredit dan penagihan, credit control dan collection, perlindungan terhadap risiko kredit, protection against credit risk. Nah, sekian video dari kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam video kali ini. Dan kami ucapkan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.